Halo, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman ke channel YouTube saya. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama membahas sebuah perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Ini PT-nya adalah Royal Tama Mulia Kontraktor Indo Tbk ya, atau kode tikernya RMKO ya. Nah, sedikit info yang saya dapatkan bahwa RMKO ini terafiliasi ya, atau ada hubungannya dengan PT RMKE yang sudah duluan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal book building masa penawaran awal itu tanggal 10 sampai tanggal 13 Juli 2023. Kemudian masa penawaran umum atau offeringnya itu di tanggal 24 Juli 2023. Kemudian rencana listing ada di tanggal 1 Agustus 2023. Nah, kira-kira RMKO ini bergerak di bidang apa, prospeknya bagaimana, apakah menarik untuk kita beli atau kita skip? Nah, mari kita bahas bersama, dan teman-teman saksikan video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lihat di sini adalah penjamin pelaksana emisi efek ya, yaitu underwriter yang bertindak selaku underwriter dari IPO RMKO ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia ya. Saya sudah sering nih ngikutin IPO yang dikawal Victoria ya, dan menurut saya ini nggak terlalu wah ya, nggak kayak KI atau MG ya. Jadi Victoria ini kayaknya standar lah, ada yang tutup di zona merah, ada juga yang tutup di zona hijau. Nggak kayak KI yang kalau ngipoin saham itu bisa sampai arah berjilid-jilid ya. Lanjut kita bahas profil singkat mengenai perusahaan. Perusahaan pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktor Indo. Kemudian pada tahun 2022 perseroan mengubah nama menjadi PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo ya. Jadi ini sejarah singkat. Kemudian selanjutnya kita bahas adalah para pemegang saham ya, atau ini adalah struktur permodalan. Pemegang sahamnya cuma ada dua. Yang pertama itu PT RMK Investama selaku pengendali, itu memegang 99,99% kepemilikan sahamnya di RMKO. Kemudian yang kedua ada Bapak Vincent Saputra yang memegang 0,2% persentase kepemilikan saham. Kemudian ini kegiatan usaha perseroan ya. Jadi PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Nah, jadi ini sebagai penunjang dan juga jasa penyewaan alat-alat berat untuk membantu perusahaan-perusahaan pertambangan ya. Jadi dia ini jasa, menjual jasa. Nah, kemudian saat ini perseroan itu sedang melaksanakan proyek-proyek di lokasi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Ya, jadi sedang ada proyek nih si RMKO ini. Berikutnya kita akan bahas yaitu struktur IPO ya, atau ringkasan. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 250 juta lembar saham atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan, dengan nilai nominal itu Rp100 dan harga penawaran yang ditawarkan ke masyarakat itu sebesar Rp350 sampai dengan Rp450 per lembar saham. Nah, dengan jumlah dana yang akan diraih pada IPO kali ini sebanyak-banyaknya yaitu Rp112.500.000.000.
Lanjut kita membahas tentang rencana penggunaan dana. Ini menurut saya rencana penggunaan dananya kurang nendang ya. Jadi dalam IPO ini dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar untuk kegiatan operasional alat-alat berat, pelumas, pembelian suku cadang, spare part, alat-alat dan pemeliharaan alat-alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi ini kalau menurut saya itu, kalau untuk IPO itu ini rencana penggunaan dananya ini standar. Malah kalau menurut saya nggak begitu nendang, karena kalau IPO yang bagus itu yang biasanya mereka nyari dana IPO itu digunakan untuk ekspansi, untuk memperluas atau bikin pabrik baru dan lain sebagainya. Jadi kalau ini apa ya, menurut saya kurang greget aja sih, karena nggak ada apa ekspansinya. Jadi full untuk modal kerja saja. Lanjut, ini kita lihat jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas. Ekuitas itu jumlah modal ya, sedangkan liabilitas itu hutang. Nah ini dari tahun 2020 sampai tahun 2023 untuk ekuitas itu terpantau naik ya, walaupun naiknya nggak terlalu besar. Malah di tahun 2021 ini kelihatan turun ya, dari 47 miliar 47 miliar 700 di tahun 2021 itu turun menjadi 47 miliar 400 ya. Sedangkan di tahun 2022 ke tahun 2023 itu terjadi peningkatan. Nah, jumlah utangnya juga terpantau naik signifikan nih. Dari 2020 ke 2021 cukup besar kenaikannya. Kemudian di tahun 2022 turun. Ya, 2023 kembali naik. Nah, ini adalah kebijakan dividen perseroan. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk jadi investor dalam jangka waktu yang lama dan berencana untuk nyari dividen, maka RMKO ini berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 20% dalam setahun mulai dari tahun buku 2023. Nah, ini artinya dividennya itu akan dibagikan pada tahun 2024, karena di sini dikatakan mulai tahun buku 2023. Jadi harus tutup buku dulu di tahun 2023, dihitung, nanti disisihkan sekurang-kurangnya 20%. Oke, next. Nah, ini adalah jumlah karyawan ya, jumlah sumber daya manusia dari RMKO. Ini terpantau meningkat ya dari tahun ke tahun, dari 70 sampai ke 148, kemudian naik lagi menjadi 478 orang. Jadi bisa dibilang ini perusahaannya berkembang lah ya, karena ciri-ciri perusahaan berkembang itu karyawannya tentu saja makin naik, makin nambah. Nah, next. Nah, ini gambaran kerja ya. Ini ada persiapan infrastruktur, yaitu perseroan menjadikan layanan bagi perusahaan pertambangan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur pendukung operasional pertambangan. Kemudian di sini ada jasa penunjang pertambangan yang dikerjakan oleh perseroan berfokus pada sektor batubara dengan tim yang kompeten dan alat-alat berat yang memadai. Kemudian di sini juga ada reklamasi area bekas tambang ya. Jadi memang
juga yang saya tahu itu ada kebijakan dari ada aturan dari pemerintah yang memang area-area bekas tambang itu kan biasanya kalau tidak direklamasi itu akan menjadi rusak ya, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, ini PT RMKO melakukan reklamasi supaya suatu saat nanti untuk di anak cucu lingkungan itu tetap menjadi sehat seperti itu. Kemudian di sini ada jasa pengangkutan yang ditujukan untuk perusahaan batu bara yang ingin mendistribusikan hasil produksinya ya. Jadi RMKO juga ada jasa pengangkutan hasil tambang. Kemudian di sini Perseroan menyediakan jasa pengelolaan ya. Nah, ini batu baranya dikelola, sudah ditambang kemudian dikelola oleh Perseroan. Kemudian ini ada penyewaan alat-alat berat dan juga alat-alat tambang batu bara ya, kawan-kawan. Kemudian nah ini saya agak lupa di awal tadi pembahasannya. Ini pembatasan atas saham yang diterbitkan ya. Jadi ini ada lockup period selama 8 bulan setelah RMKO ini listing. Jadi PT apa tadi ya, RMK Investama dan Bapak Vincent itu di lock selama 8 bulan semenjak RMKI ini listing ya. Next kita bahas valuasi dari RMKO ini. Data valuasinya saya ambil dari Stockbit ya. Ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2022. Nah, jadi nanti kalau RMKO ini listing di harga terendah, maka itu potensi market cap-nya itu ada di 438 miliar. Sedangkan kalau listing di harga tertinggi itu ada di 563 miliar. Kemudian di sini ada rasio fundamental yaitu PBV. PBV-nya ada di 2,1 kali kalau listing di harga terendah. Kalau listing di harga tertinggi itu ada di 2,5 kali. Kemudian price to earning-nya ada di 22,9 kali sampai 29,5 kali. Ini bisa dibilang agak kemahalan ya. Tapi memang biasanya saham IPO itu dijualnya mahal. Walaupun nggak semua ya. Ada beberapa IPO yang malah memang dia ngejual di PBV 0, seingat saya dulu itu di tahun 2022 itu ada satu perusahaan kayu, perusahaan pengelolaan serbuk kayu namanya kalau nggak salah saya itu FWCT. Nah itu IPO-nya bagus tuh, IPO-nya ada di PBV-nya di 0. Nah mungkin ini aja dulu ya informasi yang dapat sama-sama kita review. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan bagi teman-teman. Kira-kira mau ikutan nggak nih IPO-nya si RMKO, perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang dan penyewaan alat-alat berat pertambangan ya, khususnya batu bara. Oke, mungkin cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.